Channel Internasional Komputer. Kali ini akan langsung saja ya, sedikit sharing tentang tema kali ini adalah saya mau bahas tentang service center. Service center maksudnya apa ya? Ya service center aja gitu, tempatnya di tempat kita mengajar laptop kita gitu. Maksudnya apa? Nah, untuk tempat service sendiri kan itu sebenarnya dibagi dua ya, ada yang service center resmi, ada yang enggak. Nah, kayak yang resmi itu gampangnya emang itu dari brandnya masing-masing lah, kayak ibarat motor tuh kayak Ahas atau kayak Yamaha gitu, itu kan ada bengkelnya sendiri, dealernya sendiri ya gitu. Tapi ada yang bengkel biasa. Nah, kita Internasional Komputer sendiri termasuk bengkel biasa sih gitu. Cuman kenapa pengen ngebahas tentang yang service center resmi ini ada hubungannya dengan paling penting itu masalah garansi. Jadi kalau teman-teman beli laptop baru itu kan pasti ada garansinya. Nah, klaim dari garansi itu pengerjaannya biasanya di service center. Nah, makanya kali ini saya pengen sharing aja tentang brand-brand mana yang service centernya ada di Solo atau service center yang ada di Solo. Atau kalau kita beli laptop merek ini atau ini dan kita posisinya di Solo, kita kalau ada apa-apa harus perlu garansi, kita larinya kemana? Nah, seperti itu gampangnya. Oke, langsung aja yang pertama. Service center sendiri itu sebenarnya dibagi lagi ke dalam beberapa subkategori gitu. Nanti biar lebih jelasnya langsung tak bahas sesuai dengan brandnya ya. Yang pertama kita bahas Asus. Asus adalah di Solo cukup terkenal, penjualannya juga paling banyak. Nah, di Solo sendiri Asus punya service center. Nah, di Solo ada di dekat SPK Muhammadiyah. Nah, fungsinya service center. Nah, kenapa nyebutnya Asus service center? Karena memang itu satu tempat ya, isinya buat nyervis Asus. Ya, dia khusus buat service aja gitu. Jadi kalau kita klaim garansi ya ke situ. Dia nggak jualan, kita nggak bisa beli barang di situ. Tapi dia khusus untuk service aja. Nah, itu namanya yang service center, sesuai namanya service center. Dan itu di Solo untuk semua brand yang punya kayaknya cuma Asus sih. Kalau dulu Asus sama Acer, tapi sekarang Acer udah pindah. Itu yang kedua, ada namanya brand yang punya service center itu authorized service center. Maksudnya apa? Dia nunjuk satu toko atau satu distributor atau ya namanya adalah toko atau distributor ditunjuk sebagai authorized service center. Maksudnya apa? Dia ditunjuk sebagai tempat servis yang resmi. Jadi bukan kayak brand itu bikin bangunan sendiri terus bikin service sendiri kayak Asus tadi, enggak, tapi dia dalam tanda kutip numpang ke toko orang atau toko lain atau distributornya dia, nanti dia ngasih pelatihan ke teknisinya di situ atau naruh teknisi di situ buat ngerjain. Nah, di situ dia bisa ngerjain barangnya di situ. Nah, itu namanya authorized service center. Untuk di Solo sendiri itu brand-brand selain Asus, untuk brand global itu semuanya pakainya itu. Lenovo itu ada di dua tempat, Sandar Jaya sama di POP. HP itu di dua juga, Sandar Jaya sama Harisma. Acer cuman di Sandar Jaya aja. Nah, terus selanjutnya apa yang selain tadi authorized service center ada lagi yang namanya service point. Nah, service point itu fungsinya apa? Nah, kalau service point itu sama, brand itu nitip tempat servis ke toko atau distributornya dia, tapi dia nggak ngerjain di situ. Nah, kalau authorized tadi kan dia bisa ngerjain di situ. Jadi namanya kita garansikan ini laptop HP ke Harisma, yang nanti ngerjainnya di Harisma situ, teknisinya di situ. Tapi kalau service point itu biasanya di sana cuma ngumpulin aja. Jadi mungkin dari satu Solo dikumpulin dulu di satu titik, nanti biasanya setiap 3 hari atau 1 minggu dikirim ke service center. Contohnya ini kayak Avita itu di RIS atau Axiro itu bisa ada juga. Nah, itu apa? Kita ngirim barang ke sana dari brand tersebut, nanti di sana dikumpulin dulu, baru dikirim ke service center terdekat di Jogja atau Surabaya biasanya yang paling dekat. Nah, nanti dikerjain di sana. Kalau udah selesai, balik lagi ke Solo, balik lagi ke customer, kan seperti itu. Kelemahannya apa ya? Ya lebih lama sih, yang jelas sih. Yang jelas lebih lama sih. Terus kenapa setiap brand itu kebijakan servisnya tadi beda-beda ya? Memang pertimbangannya adalah dari penjualan sih. Asus berani buka service center yang segitu gede karena memang penjualannya juga banyak gitu. Jadi dia sebenarnya sehari aja bisa 30 sampai 50 unit untuk garansi yang masuk. Nah, sementara brand lain kan penjualannya nggak sebanyak itu. Jadi kalau bikin service center sendiri juga kayaknya nggak terlalu
nggak terlalu optimal lah gitu kurang lebihnya. Jadi milih tadi dalam tanda kutip numpang ke toko atau ke distributornya dia, ada yang authorized tadi atau ada yang bahkan cuma service point seperti itu. Nah selanjutnya ada lagi itu beberapa brand yang di Solo nggak ada service centernya, nggak ada service authorized-nya, nggak ada service point-nya. Itu kayak kita kayak Redmi dari Xiaomi itu, terus kayak apa lagi Infinix gitu-gitu, pokoknya merek-merek yang agak kurang friendly lah gitu. Kebanyakan di Solo nggak ada sih itu. Kalau harus servis ya kayaknya di Jakarta. Jadi nanti kalau service center ya kita sendiri yang urus buat ngirim ke sana. Seperti itu. Terus tadi ada satu brand gede banget, udah lama juga tapi belum tak sebutin. Bener, Dell. Kalau Dell gimana? Dell itu sistem garansinya itu dia paling beda sendiri. Caranya gini, bedanya gini. Kalau yang lain itu kan dia menghandle sendiri servisnya, kayak Asus sendiri bikin, entah dia bikin service center, terus atau numpang tadi yang tak dijelasin itu dia handle sendiri. Kalau Dell itu enggak, dia sistemnya modelnya asuransi. Jadi kalau kita beli laptop Dell itu sebenarnya dia ada asuransinya. Nah, asuransinya itu bisa kita klaim kalau terjadi kerusakan. Caranya gimana? Kita tinggal nelpon aja, nelpon ke customer service-nya Dell, nanti dari customer service-nya itu akan ada pihak dari service center tadi yang ngirim teknisi ke tempat kita. Nah, tapi itu kan ngirim teknisi dan kawan-kawan kan itu ada biayanya. Nah, biaya-biayanya itu nanti ditanggung sama pihak asuransi gitu. Jadi mamanya kita beli laptop Dell seharga 5 juta, itu ada sekitar 200 sampai 300 ribu itu untuk bayar asuransi tadi. Jadi kalau nanti ada kerusakan, biaya-biaya yang timbul itu nanti akan di-cover oleh si asuransi tadi selama 1 tahun atau 2 tahun tergantung nanti panjang garansi dari si laptop. Itu apakah kelebihan dan kelemahannya gimana? Kelebihannya jelas enak sih, kita tinggal nelfon aja nanti teknisi datang. Tapi nggak enaknya, nggak semua orang itu siap didatengin gitu. Maksudnya kayak saya nih, momennya saya ngekos gitu, terus ada teknisi mau ngerjain di kos-kosan kan ya tempatnya kayak gitulah ya, maksudnya nggak ada meja yang proper, nggak ada yang apa, takutnya kan nanti nggak bener atau dan kawan-kawan. Walaupun dari teknisinya sih kliennya juga udah terbiasa ngerjain di tempat yang bukan meja kerjanya kan gitu. Tapi ya itu kebijakan masing-masing. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita butuh spare part dan itu kondisinya di luar masa garansi, itu susahnya minta ampun, karena dari pihak Dell sendiri hanya menyediakan spare part untuk si perusahaan asuransinya itu yang menghandle lagi. Nah, kalau kita butuh spare part yang langsung dari Dellnya, biasanya harus order ke pusat, either ke Jakarta, kurang lebih kota Bandung, bahkan sampai impor dari sini. Nah, makanya itu jadinya akan lebih ribet lah kayak gitu kalau udah lewat masa garansi. Tapi kalau masih ada masa garansi ya tergantung kesukaan orang sih. Ada yang suka cuma telepon aja nanti dia di apa namanya didatengin, ada yang lebih suka itu pengen datang ke tempatnya kan gitu. Nanti pilihan masing-masing. Nah, kenapa jelasin ini? Ya karena namanya barang elektronik itu tidak bisa dipastiin dia akan 100% bagus, karena dari 1000 produk yang dibikin atau 1 juta produk yang dibikin mesti ada yang defect atau gagal gitu. Makanya kan di cover dengan garansi tadi. Makanya kalau kita beli laptop ya kita pertimbangkan, salah satu pertimbangannya adalah garansi tadi. Garansi itu bukan cuma waktu garansinya berapa lama, tapi kita garansi ini gimana dan di mana, nah, kan gitu harus diperhatiin. Nah tadi karena basisnya kita adalah di Solo, makanya tak jelasin untuk garansi yang ada di Solo. Teman-teman yang pengen pakai laptop untuk jangka waktu yang panjang atau baru loh ya sebaiknya satu beli garansi yang panjang juga, 2 tahun lah minimal. Sekarang sudah banyak laptop yang garansinya 2 tahun. Terus ya pilih yang tempat garansinya mudah dan dekat itu dan cepat kan gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang ngejar aku yang penting harganya murah, nggak apa-apa, speknya tinggi, masalah garansi mah nggak penting. Iya nggak apa-apa, monggo gitu. Jadi itu pilihan masing-masing, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang jelas ya setiap pilihan ada resiko dan hal-hal yang mengikuti seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Thanks.